Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga sehat selalu, semoga kesehatan senantiasa bersama kita sehingga kita bisa beraktivitas maksimal walaupun di dalam kondisi pandemi Corona 19 ini. Tentunya dengan harapan semoga wabah ini segera Allah angkat sehingga kita bisa melakukan aktivitas normal, bisa melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka. Sekalian yang dirahmati Allah, selamat datang di SMP Negeri 1 Pasirian dalam program MPLS. Apa itu MPLS? MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Program ini diperuntukkan bagi kalian yang lulus seleksi kemarin yang akan menjadi bagian dari keluarga SMP Negeri 1 Pasirian. Diharapkan kalian akan lebih kenal lebih dalam sebagai bagian dari keluarga besar ini, sehingga kalian juga merasa ikut memiliki SMP Negeri 1 Pasirian ini. Sekalian, salah satu materi yang akan disampaikan kepada kalian pada kesempatan ini adalah tentang pendidikan karakter. Insyaallah sebagian dari kalian sudah paham apa itu pendidikan karakter. Tentunya kita berharap semua di antara kita paham betul makna sebuah kata di balik sebuah program. Kata itu akan menjadi kering, tak bermakna ketika kita arti dari kata itu pun kita tidak tahu. Sekilas saya ingin mengajak kalian yang pertama tentang apa itu karakter. Karakter itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maknanya adalah akhlak, karakter maknanya watak, karakter itu maknanya sifat. Ada beberapa catatan yang harus kita fahami berkenaan dengan karakter ini. Yang pertama, sifat, watak, akhlak, karakter itu adalah pemberian Allah. Mungkin muncul sebuah pertanyaan, kalau memang itu pemberian Allah, kenapa ada orang jahat, kenapa ada pencuri, bahkan mungkin di sekitar kita, kenapa ada begal dan lain sebagainya. Sekalian dari Allah, Allah dalam membekali kita karakter ini, membekali sifat ini, membekali watak ini selalu berpasangan. Allah membekali kita menjadi seorang pemberani, juga Allah memberi kita sifat penakut. Allah membekali kita sebagai seorang pejuang, dan juga Allah membekali kita sebagai seorang pengkhianat. Nah, dua hal inilah kemudian yang harus menyadarkan kepada kita. Catatan yang kedua dari karakter itu adalah bahwa kita harus memilih. Kita harus memilih satu di antara dua karakter itu. Nah, apakah kalian akan menjadi seorang siswa yang pemberani, atau justru kalian menjadi siswa yang penakut, menjadi siswa yang pejuang, atau justru siswa pengkhianat. Nah, semua itu adalah hak kita untuk memilih. Tentunya konsekuensi yang ketiga ini memberikan kepada kita catatan yang ketiga, bahwa pilihan-pilihan kita itu adalah pilihan yang harus kita pertanggungjawabkan. Harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita menjadi seorang pemberani, ya tentunya kita akan mampu menjadi sosok manusia, sosok pelajar yang akan siap menghadapi segala tantangan. Tapi kalau kita menjadi seorang pelajar yang penakut, tentunya kita akan menjadi pelajar-pelajar yang cepat putus asa, karena dia senantiasa bernaung di bawah ketakutan-ketakutan itu. Nah, sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin mengurai lebih mendalam dua sifat, dua pasang sifat yang berkait erat dengan kita para pembelajar. Yang pertama, sifat yang ingin saya urai adalah tentang rajin, di mana lawannya adalah malas. Nah, di sini tentunya kalian harus milih. Akankah kalian menjadi seorang pelajar yang rajin atau pelajar yang malas? Kalau kalian rajin belajar, ujung-ujungnya kalian akan pandai. Rajin membantu orang tua, kalian menjadi orang-orang beruntung. Kemudian kalau kalian rajin melakukan hal-hal yang baik, maka sungguh kebaikan-kebaikan itu yang akan kalian dapatkan. Sebaliknya, anak sekalian, ketika kita memilih menjadi seorang pelajar yang pemalas, maka kalau sudah malas belajar, maka yang akan menjadi hasil akhirnya kita akan menjadi orang bodoh. Malas kita membantu orang tua,
kita akan menjadi orang yang sial, yang sengsara hidup kita, bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Malas berolahraga, tubuh kita akan menjadi sakit. Anak sekalian, karakter kedua yang terkait erat dengan watak dari seorang pembelajar itu adalah jujur. Ya, lawan dari jujur adalah curang. Nah, tentunya kita selaku pelajar, kapan kita dihadapkan untuk memilih di antara jujur dan curang? Iya, insya Allah kita paham, yaitu saat kita melakukan ulangan. Ayo kita kedepankan kejujuran kita menjawab soal-soal itu, karena soal-soal di sekolahan itu adalah sebuah latihan kita. Kalau kita jujur menjawab dengan kemampuan kita, kemudian hasilnya jelek, maka berikutnya kita akan memperbaiki diri. Terus akan berusaha seperti itu kalau kita jujur. Dan pada akhirnya kemampuan kita menjawab soal-soal di sekolah itu akan menghantarkan kita untuk mampu menjawab soal-soal kehidupan. Ini luar biasa, ini luar biasa. Tapi kalau kita menjadi orang yang curang, ya bagaimana? Namanya sudah curang, maka dia tidak akan mampu, mungkin nilainya bagus di ulangan, tapi dia akan gagap. Dia akan gagal ketika menjawab soal-soal kehidupan. Kenapa? Karena menjawab soal-soal dalam kehidupan itu tidak bisa mencontek dari orang lain, tidak bisa mencontoh jawaban dari orang lain, karena itu realitas peperangan yang sebenarnya ketika kita berada dalam dunia nyata. Nah sekalian, untuk itu marilah kita coba kita tumbuhkan dua sifat-sifat ya, sifat-sifat yang positif, akhlak yang bagus, watak yang bagus itu, karena pada akhirnya kitalah ketika memilih sifat-sifat yang baik itu akan menghantarkan kita kepada kehidupan yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Hanya satu, membiasakan diri. Apa? Ya, membiasakan diri. Biasakan diri menjadi orang-orang yang rajin, membiasakan diri menjadi anak yang jujur, menjadi pelajar yang rajin, menjadi pelajar yang jujur. Kalau terbiasa itu kamu lakukan, insya Allah ya, kalian akan menjadi orang-orang yang memiliki sifat yang bagus. Itu yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua, seberapa pentingkah karakter itu ditumbuh kembangkan di antara siswa-siswa SMP Negeri 1 Pasirian? Nah sekalian, itu penting sekali. Kenapa? Kalian adalah the future leader. Kalian adalah pemimpin masa depan, pengganti kami yang sudah tua ini. Kami semua akan meninggal ini. Maka kalianlah yang akan menggantikan kami ini. Nah kalau kemudian kalian tidak memiliki sifat-sifat yang bagus, kemudian kalian menjadi pemimpin negara ini, apa jadinya negara ini, anak sekalian? Luar biasa nanti akibatnya. Maka sebagai sosok yang akan menggantikan estafeta kepemimpinan ini, bekalilah diri kalian dengan sifat-sifat yang baik itu. Nah, sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya urai pada kesempatan ini, betapa pendidikan karakter itu harus betul-betul menjiwai pribadi kita masing-masing. Betapa pendidikan karakter ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran kita, sehingga kita bisa mengharapkan di masa yang akan datang Indonesia akan tampil lebih baik. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.